Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang beranggotakan, saya Sri Dina Rahayu dengan NIM 21031157. Saya Rene Baho dengan NIM 21031158. Saya Tasya Umairah Hazirin dengan NIM 21031159. Baik, kajian kita pada materi kali ini yaitu tentang pendidikan sebagai suatu sistem. Yang kedua, komponen sistem pendidikan. Komponen suatu sistem pendidikan ini memiliki beberapa subpoin, yaitu pertama tujuan, kedua pendidik, ketiga peserta didik, yang keempat materi, yang kelima metode, media, dan alat pendidikan, yang keenam lingkungan pendidikan. Pengertian pendidikan sebagai suatu sistem. Pendidikan atau pedagogik memiliki beberapa pengertian. Pendidikan pedagogik secara etimologis adalah berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata pais yang artinya anak dan egen yang artinya membimbing. Jadi sederhananya adalah bimbingan yang diberikan kepada anak, sedangkan secara definitif pendidikan atau pedagogik adalah suatu kegiatan bimbingan yang dilakukan secara sadar ataupun secara sengaja yang dilakukan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa, bisa disebut sebagai anak-anak. Sehingga timbullah hubungan antara keduanya yang bertujuan untuk mendewasakannya. Sedangkan sistem secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, sistema, yang berarti sehimpunan, bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Menurut Zahara Idris, tahun 1987, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak secara acak, yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil atau produk. Contohnya, tubuh manusia merupakan suatu jaringan, daging, otak, urat-urat, dan lain-lain, yang komponennya memiliki fungsi masing-masing yang satu sama lain berikatan sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seorang pakar sosiologi, Bakhtiar, tahun 1988, mengemukakan bahwa sistem adalah sejumlah satuan yang berhubungan dengan yang lainnya, sedemikian rupa, sehingga membentuk suatu kesatuan yang biasanya berusaha mencapai tujuan tertentu. Pada bagian yang sama, Bakhtiar menambahkan bahwa sistem adalah seperangkat ide atau gagasan, asas, mode, dan prosedur yang disajikan sebagai suatu tatanan yang teratur. Pendidikan adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Pendidikan bermaksud untuk membantu manusia dalam menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Oleh sebab itu, manusia tidak dapat terlepas dari lingkungannya. Inilah yang menyebabkan kenapa manusia sangat berkaitan erat dengan pendidikan. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran yang lebih mantap tentang pendidikan adalah menggunakan pendekatan sistem. Tujuan dari pendekatan sistem dalam pendidikan sendiri ialah untuk memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sistem merupakan suatu totalitas yang terpadu dari semua elemen dan semua kegiatan saling berkaitan satu sama lain secara fungsional agar dapat mencapai tujuan. Maksud dari pendidikan sebagai suatu sistem adalah pendidikan sendiri terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait secara fungsional, sehingga merupakan satu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Komponen sistem pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan merupakan komponen pendidikan yang merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pendidikan itu sendiri. Tujuan pendidikan sangat diinginkan oleh seorang pendidik agar peserta didik dapat mencapainya dengan syarat tujuan tersebut tidak bertentangan hakikat perkembangan peserta didik dan dapat diterima sebagai nilai hidup yang baik. Dalam sistem pendidikan terdapat 4 jenjang tujuan pendidikan, yaitu tujuan umum pendidikan, yakni manusia Pancasila.
tujuan institusional atau tujuan lembaga pendidikan, misalnya tujuan sekolah dasar, tujuan universitas. Tujuan kurikuler atau tujuan standar kompetensi atau bidang studi, misalnya tujuan IPA, IPS, dan agama. Tujuan instruksional kompetensi dasar atau tujuan untuk setiap kegiatan, proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 9 pasal 39 tentang pendidik dan tenaga kependidikan dinyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Saat mengatakan bahwa pendidik adalah orang yang diberi amanah untuk tidak saja membuat perencanaan, melaksanakan pembelajaran, menilai, membimbing, tetapi juga melakukan penilaian dan pengabdian kepada masyarakat. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidik merupakan orang yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan. Yang ketiga yaitu peserta didik. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki potensi dan mengalami perkembangan sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Salah satu tugas pendidik adalah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Namun, sebagai seorang pendidik, harus bisa perkembangan dan potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik, karena pada umumnya potensi peserta didik tidaklah sama, tapi berbeda-beda. Yang keempat yaitu materi pendidikan. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai sebelumnya, guru harus menetapkan materi pendidikan yang akan dipelajari peserta didik, dan materi tersebut harus relevan. Materi yang diberikan harus sesuai dengan tujuan pendidikan yang mengandung nilai-nilai sesuai dengan pandangan hidup bangsa. 5. Media, metode, dan alat pendidikan. Media pendidikan merupakan sesuatu yang digunakan oleh seorang pendidik untuk menjadi perantara dalam proses pembelajaran. Sedangkan metode merupakan cara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan, dan alat pendidikan sendiri lebih mengarah kepada apa saja yang digunakan untuk mencapai tujuan, seperti benda, media, aturan, dan hukuman, sehingga tujuan dari pendidikan itu sendiri dapat dicapai. Dalam interaksi pendidikan tidak terlepas dari metode atau bagaimana pendidikan dilaksanakan. Terdapat beberapa metode yang dilakukan dalam mendidik, yaitu 1. Metode diktatoral. Metode ini bersumber dari teori empiris yang menyatakan bahwa perkembangan manusia semata-mata ditentukan oleh faktor luar manusia. Metode ini menimbulkan sikap diktator dan otoriter, pendidik yang menentukan segalanya. Yang kedua, metode liberal. Bersumber dari pendirian naturalisme yang berpendapat bahwa perkembangan manusia itu sebagian besar ditentukan oleh kekuatan dari dalam yang secara wajar ada pada diri manusia. Pandangan ini menimbulkan sikap bahwa pendidik jangan terlalu banyak ikut campur terhadap perkembangan anak, membiarkan anak berkembang sesuai dengan kodratnya secara bebas. Yang ketiga, metode demokratis. Bersumber dari teori konvergen yang menyatakan bahwa perkembangan manusia itu tergantung pada faktor dari dalam dan dari luar. Di dalam perkembangan anak, kita tidak boleh bersifat menguasai anak, tetapi harus bersifat membimbing perkembangan anak. Di sini tampak bahwa pendidik dan anak didik sama-sama penting dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir itu alat pendidikan. Alat atau fasilitas pendidikan sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan. Dengan adanya fasilitas pendidikan, maka proses pendidikan akan berjalan dengan lancar, sehingga tujuan pendidikan akan mudah dicapai. Misal alat pendidikan misalnya laboratorium lengkap dengan alat-alat percobaannya, internet, dan lain sebagainya. Yang keenam, lingkungan pendidikan. Menurut Lasti Sumanto 1984-80 mengemukakan bahwa lingkungan mencakup segala material dan stimul di dalam dan di luar dari individu, yang baik yang bersifat fisiologis, psikologis, maupun sosial kultural.
Dalam dunia pendidikan, lingkungan sangat berpengaruh dalam keberhasilan atau kegagalan dari pendidikan. Namun masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa lingkungan juga ikut berperan penting dalam proses pembelajaran, sehingga masyarakat hanya mengandalkan guru dalam membimbing peserta didik. Lingkungan yang sangat berpengaruh sekali dalam mengembangkan potensi diri seorang peserta didik adalah lingkungan keluarga. Karena keluarga merupakan madrasah pertama yang akan diterima oleh seorang anak. Selain keluarga, lingkungan sekolah juga berpengaruh dalam mengembangkan potensi seseorang. Tidak hanya itu, lingkungan masyarakat juga dapat mempengaruhi perilaku dan kemampuan dari seorang peserta didik. Jika peserta didik lahir di lingkungan yang tidak baik, maka kemungkinan besar peserta didik tersebut akan terpengaruh menjadi tidak baik pula. Begitupun sebaliknya, jika lingkungannya baik, maka peserta didik dapat menjadi baik pula. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.